Iya, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Baik. Baik? Baik ya? Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin Ibu minta perwakilan dari kalian untuk pimpin doa supaya sebentar apa yang kita pelajari dapat diterima dengan baik. Ya? Ya. Mungkin siapa bisa bantu Ibu untuk pimpin doa? Oh iya, Ajis. Mari Ajis, silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. Terima kasih Ajis. Nah, sepertinya ini ada 5 kursi kosong ya. Ketua kelas yang 5 teman ini di mana? Keterangannya? 3 sakit, 2 izin. 3 sakit, 2 izin. Ya pas 5 orang ya. Iya. Lanjut kita cek kesiapan kelas dulu. Jadi Ibu minta silakan cek di laci-laci meja atau di sisi kanan atau kiri. Jangan sampai masih ada sampah. Karena kalau kita belajar dalam keadaan yang bersih juga kan bagus. Sesuai dengan firman bahwa bersih itu sebagian dari iman. Oke, baik. Iya. Selanjutnya, mungkin sebelum kita mulai, Ibu mengingatkan kembali terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama pada pertemuan sebelumnya. Ya, ini jelas ya? Kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama kemarin, bahwa yang pertama itu hadir tepat waktu, yang kedua berbicara dengan sopan, yang ketiga saling menghargai, keempat ya, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan, dan yang terakhir yaitu harus aktif dan bersemangat. Iya. Selanjutnya, Ibu punya sebuah tayangan video. Ini berupa apersepsi. Jadi silakan disimak video nanti. Kemudian ada 2 pertanyaan yang nanti harus dijawab berdasarkan video. Saya penasaran dengan tinggi tiang listrik tersebut. Saya tahu bahwa tinggi badan dia adalah 180 cm. Dan dia juga sudah mengukur jarak dia berdiri dengan tiang listrik adalah 2 meter. Kira-kira bagaimana ya cara saya menghitung ketinggian tiang listrik tersebut?
Ya, baik. Dari video tadi, setelah menyimak video tadi, kemudian jika muncul pertanyaan yang pertama seperti apa saja yang kalian ketahui dari video tersebut? Kita tahu cara mengukur ketinggian suatu bangunan atau benda. Iya. Dari video tadi berarti bisa tahu bagaimana cara kita mengukur tinggi dari tiang. Karena video tadi tiang yang ditampilkan berarti ketinggian dari tiang. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan tinggi tiang tersebut dari video tadi. Kemudian tahu bahwa yang akan diukur yaitu tinggi tiang. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mengukur tinggi tiang tersebut? Oh iya, silakan Wita. Dari definisi perbandingan trigonometri. Iya. Jadi untuk mengukur tinggi dari tiang tersebut berdasarkan video tadi, kita gunakan definisi perbandingan trigonometri. Baik. Iya. Kita geser ke slide berikut. Ya. Oke, tadi persepsi sudah. Berikut Ibu punya satu video motivasi atau manfaat dari mempelajari materi yang nanti kita sama-sama bahas. Jadi untuk videonya silakan disimak. Ya, grafiknya ada di slide. Ya, dari video tadi, video persepsi tadi, kira-kira manfaat dari topik kita ini apa? Apa saja yang tampilkan berdasarkan video tadi tuh? Dari video tadi, apa saja manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dari video tadi yang pertama apa? Tampilan pertama tadi? Ya, navigasi pesawat. Berikut apa lagi? Ada roket. Berikut gerhana matahari. Dan yang terakhir tadi bisa mengukur ketinggian dari tiang bendera. Iya. Ya, selanjutnya ini Ibu sengaja tampilkan acuan
terhadap model pembelajaran yang kita pakai pada pembelajaran pagi hari ini. Jadi acuan yang pertama, ini karena model pembelajaran yang Ibu pakai yaitu salah satu model pembelajaran inovatif, yaitu model project based learning, atau biasa orang-orang kenal dengan istilah model PJBL. Jadi di dalam model PJBL ini ada acuannya atau tahapan-tahapan. Jadi sebentar ketika prosesnya jalan, berarti kalian tidak boleh keluar dari acuan-acuan ini atau tahapan dari model PJBL ini. Jadi tahapan yang pertama di situ yaitu menentukan pertanyaan atau masalah utama. Yang kedua, merencanakan proyek. Yang ketiga, membuat jadwal penyelesaian proyek. Dan keempat, memonitor. Ya, yang kelima, mempresentasikan dan menguji ya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Baik. Jadi Ibu ulangi, sebentar ketika kegiatannya jalan, ini harus berdasarkan acuan dari model yang kita pakai. Yaitu ada 6 tahapan ini. Ya, ini sebagai acuan biar nanti kegiatan sebentar tidak boleh keluar dari sini. Paham ya? Ya. Ini sepertinya baru masuk jam keempat dong, mulai agak ini. Jadi selanjutnya sebelum kita mulai ke topik, mungkin kita ice breaking dulu supaya semangat belajar pada pagi hari ini dia bangkit lagi. Ya? Ya, saya mulai ya. Tepuk tangan P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Satu kali lagi. Tepuk tangan P5. Proyek Penguatan profil belajar Pancasila. Iya. Terima kasih. Oke, iya. Semangat sudah mulai ada lagi ya? Ya, yang karena mentang-mentang jam keempat jadi semangatnya juga sudah mulai down. Tapi Ibu yakin dengan kita punya ice breaking tadi, itu paling tidak bisa membangkitkan lagi semangat belajar pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita pindah ke slide lagi. Oke. Ya. Topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang trigonometri. Ini karena dari motivasi, kemudian apersepsi tadi juga kalian sudah tahu bahwa tampilan-tampilan video tadi dia pastinya mengarah ke trigonometri. Jadi pada pagi hari ini materi trigonometri ini punya 2 tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jadi yang pertama, dengan menggunakan model PJBL atau Project Based Learning, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menerapkan konsep perbandingan trigonometri, dan tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu memecahkan masalah terkait perbandingan trigonometri. Iya, sekedar informasi bahwa di dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu menggunakan 3 model penilaian ya. Jadi yang pertama itu ada penilaian sikap. Sikapnya di sini terkait dengan nilai-nilai P5, P3. Ibu ambil 3 nilai saja, yaitu ada gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi nanti Ibu nilai berdasarkan itu untuk penilaian sikap. Selanjutnya ada yang kedua, ada penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilan ini diambil dari sebentar kalian punya proses dalam proses pengerjaan proyek. Jadi kalian punya keterampilan juga harus dinilai. Dan penilaian yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan. Jadi nanti selesai pembelajaran, Ibu kasih soal itu untuk mengukur kalian punya pemahaman terhadap konsep yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi Ibu ulangi, untuk teknik penilaian kita itu ada 3 yang mau dinilai, yaitu ada penilaian sikap, ada penilaian apa tadi? Keterampilan, dan yang terakhir penilaian pengetahuan.
Jadi setiap kegiatan itu punya penilaian ya. Jadi nanti sebentar ketika pengerjaan proyek itu ibu bakal nilai. Jadi harus serius sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah buat tadi. Ini ibu punya format ya. Di dalam format ini nanti ada kalian punya nama siswa atau peserta didik, kemudian ada lagi nilai-nilai yang ibu ambil, yang ibu nilai, yaitu yang pertama ada berpikir kritis, ada kreatif, dan ada gotong royong. Ya. Kualifikasinya itu kurang baik, baik, dan sangat baik. Jadi ibu harapkan semoga penilaian-penilaian ini juga harus maksimal ya, sesuai dengan kalian punya aktivitas. Iya. Selanjutnya sesuai dengan kita punya tahapan tadi, bahwa tahapan yang pertama itu menentukan pertanyaan atau masalah utama. Jadi silakan disimak, perhatikan slide-nya, yaitu Budi yang pertama berdiri dengan melihat ujung tiang listrik membentuk sudut 60 derajat, dan ketika bergerak menjauhi tiang listrik sejauh 10 meter membentuk sudut 45 derajat. Nah, pertanyaan yang muncul yaitu berapa tinggi tiang tersebut? Ini gambarnya. Ibu sengaja buat seperti ini. Ada tiang listrik, kemudian ada Budi. Jadi, sesuai dengan permasalahan bahwa awalnya itu Budi melihat tiang listrik membentuk sudut 60 derajat. Duduk saya sesuai kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, kelompok terakhir. Sudah? Ya, silakan dibentuk duduk sesuai kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 ya, sorry. Kelompok 3-nya di sini. Kemudian kelompok 5. Ya, kelompok 5 nih 7 orang berarti. Silahkan pilih masalah yang ada pada LKPD-nya. Iya, silakan pilih masalah pada LKPD masing-masing kelompok. Tentukan satu. Tentukan satu saja, iya, satu masalah saja dari situ. Satu. Kemudian di LKPD ini juga ada langkah-langkah penyelesaian. Sudah ya? Ya, penyelesaian. Jadi kita sepakati dulu, waktu pengerjaan ini berapa? Berapa menit? Berapa? 50. Kita punya waktu 90 menit ini. Udah? Jadi pengerjaan proyek berapa dulu? Berapa menit? Berapa puluh menit? Masih proyek yang sudah dibuat. Sepakat ya, waktu pengerjaan 40 menit? Iya. Silakan siapkan alat dan bahan yang kemarin Ibu sudah suruh siapkan itu. Iya, kertas, penggaris. Serumpungi penggaris mana pegang. Dia pilih masalah. Oh, dari kamar. Punya.
supaya nanti terbentuk segitiga siku-siku. Nah, kayak ini kan layang-layang kan dia mau tinggi. Tinggi. Dia gimana tinggi ini bisa ini ke atas baru miring. Oh, ini kan miring, serong miring, talinya miring. Nah, segitiga siku-siku terbentuk toh. Ingat ya, kita punya waktu yang sudah disepakati tadi untuk pengerjaan proyek itu 40 menit. Jadi kita harus konsisten dengan waktu yang sudah kita sepakati tadi itu. Yang mana? Enggak, sudah yang lain. Ini apa? Hitam? Pohon. Kertasnya kan merah. Kemarin kan bagus tuh. Tapi ini sudah kertasnya ini. Ya, kelompok 1 ada masalah? Tidak. Sementara belum ya? Belum ada. Kelompok 4 ada? Belum? Kita tarik di punya sisi miring bagian sudah atau tarik Boleh, di boleh. punya? Oh, bagian sudah? Iya. Oh, ya. Harus membentuk segitiga siku-siku. Oh? Dan mana bagian sudah ada? Siapa? Ini kan segitiga nih tuh. Ya. Kasih besar sedikit supaya lihat. Kastara. Kelompok 3 ada masalah? Belum. Oke, silakan lanjut pengerjaan proyeknya. Kelompok 3 pohon. Kelompok
Ini harus semua aktif, karena ibu punya penilaian ini kan masing-masing. Ya. Nanti jangan lupa tulis nama kelompok, kemudian anggota, ya. Nanti dong tulis nama kelompok di atas, nama anggota di. Nanti tulis nama kelompok di atas, baru nama anggota kelompoknya di bawah saja, Iya, kelompok 1. Nanti sebentar, ibu nilai yang proyek paling bagus. Satu kelompok saja, yang paling bagus. Ibu bakal kasih reward berupa hadiah. Jadi pengerjaannya harus sebagus mungkin. Bagaimana, Pana? Ini tangannya. Gimana kelompok 2? Cukupnya dari depan. Yuk untuk tanpa di box. Ini langsung aja tadi. Bukan warnanya. Ada siapa? Ya, boleh. Mana Mike? Ini hampir semua kelompok sudah di atas 30% ini ya pengerjaan. Satu 1,5 meter. Iya. Itu nanti kan akan hasilkan 9,0. Ya. Itu 9,0 atau 9 meter? 9 saja. 9 meter. Suci.
Silahkan lanjutkan, Mike. Kalau mau belajar SD lebih bijak. Apa? Kalau mau yang slide dia lebih estetik. Boleh. Nanti waktu presentasi masing-masing kelompok tuh 10 menit ya. Jadi 5 kelompok itu butuh waktu 50 menit untuk presentasi. Siapa? Jadi siapa? Niki. Mana? Orange. Farel bahagia terus ya. Apa Mike?
Perhitungan sudah selesai? Sudah? Sudah. Oh ya. Perhitungan sudah selesai? Udah? Oh iya. Ya. Mana? Mana? Segitiga siku-siku. Iya, dibantu sedikit-sedikit tuh. Diam teh kita. Mirip. Iya. Sampai di pertama sih. Kelly, Savitri. Punya mana? Punya mana ini? Nanti ini dong punya pajang bagaimana? Dia pun kapak yang mana? Yang di atas yang mana? Ini yang ini. Oh ini. Ini sudah. Bagian.
Misal-misal saya di sini. Siapa kumpul sini masih kumpul ini? Itu kalau maju dulu Pak orang di belakang nggak boleh kasih ini. Tinggi pohon. Nanti bagusnya dong kasih ini pembatas toh. Iya. Nama kelompok lagi nih. Tulis kelompok ini kelompok 5 di atas, baru anggota kelompok di bawah. Mau digunting lagi? Ke tengah sedikit Andin. Tuh nama kelompok toh? Iya. Ke tengah sedikit. Nanti anggotanya di bawah. Nama-nama anggotanya di bawah. Oh? Di sini. Iya, boleh. Kenapa? Iya, nama kelompok di bawah saja. Misalnya kelompok 4 di atas, nama kelompoknya di bawah, pojok kiri atau pojok kanan. Itu sengaja? Saptarita.
Kelompok 3 sudah? 4, 5 sudah? Nanti kalau sudah langsung pajang. Andin. Ini kecil. Ini punya tulisan besar toh ya. Itu ada coklat sama ya. Kelompok terus dia di situ. Motiva Azhar Muzahara Aftisat. Firly Nurul
Kailul Aluna. Oh, ini. Aluna. Karel. Khairunisa. Oh gitu. Ya ini kasih tahu. Kasih ke ini sedikit geser. Kelompok 1, ya boleh. Agak ke bawah sedikit, Wita. Ke bawah lagi, ke bawah, ya boleh. Yang kelompok 2 agak ke kanan. Kelompok 2 agak geser ke kanan. Lagi boleh, ya. Ya boleh geser. Dari sini juga. Ini pintunya ya. Pintu. Merah antar ke kelompok 1 dan kelompok 2. Satu lagi. Ini nggak sih namanya itu 9. Ini Mayran. Kalau gambar bagus. Selesai 1-2 baru tau pajang 5. Ibu dia pernah itu terus KPDN sama apa? Boleh. Kelompok 4. Yang itu perekat di kelompok 3 tuh orang pajang lampunya. Tahu tentu situ rentangkan kayak empatan gitu. Ada tulisan ini rentangkan empatan dan bisa di sini.
Ya. 3. Agak ke bawah sedikit Ajis. Agak ke bawah. Nah, boleh. Kelompok 4 belum. Boleh. Ini selesai cuma belum bisa ya. Guys. Mana? Yang itu. Nanti di kelompok 3 deh, kelompok 5 ya. Ke atas. Aura ke atas lagi. Siapa? Aulia. Perhatikan presentasi dari masing-masing perwakilan kelompok. Saat pengerjaan proyek tadi mohon dirapikan kembali. Kalau ada sampah-sampah berarti tolong dibersihkan. Buang ke tempat sampah. Iya. Sudah semua ya? Oke. Iya. Di depan itu ada hasil pengerjaan proyek dari 4 kelompok karena kita punya bidang papan yang terbatas, jadi kelompok 5 belum bisa pajang. Nanti selesai presentasi dari kelompok 1, 2, baru kelompok 5 pajang hasil dari punya kelompok 5. Iya, selanjutnya ini gambar semua menarik-menarik ya yang di depan ini. Selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk presentasi. Jadi kelompok yang maju presentasi, misalnya kelompok 1 duluan, berarti kelompok yang lain perhatikan supaya kalau ada yang kurang jelas langsung tanya ke kelompok 1. Paham ya? Paham. Iya. Untuk itu Ibu panggil perwakilan dari kelompok 1 yang mau presentasi siapa? Iya. Kita beri aplaus dulu untuk perwakilan dari kelompok 1. Ada Deswita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Masih semangat? Jadi sebelumnya kata orang kita kenal sama kata saya. Jadi kita kenalan dulu nih. Halo teman-teman semua, saya Ivana Deswita Bomona. Teman-teman bisa panggil saya Deswita atau Ita. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk kenalan sama hasil diskusi kami. Dan kalau teman-teman perhatikan, dan di sini ada ilustrasi manusia atau seorang anak dengan objek yang dilihat atau sebuah pohon. Saya rasa semua anggota kelompok dan semua kelompok yang di sini sudah ada yang terpegang. Jadi saya harap untuk teman-teman semua silakan buka halaman pertama, soal pertama. Saya akan baca. Poin pertama, seorang siswa yang memiliki tinggi 160 cm akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 6 meter dengan menggunakan trigonometri sederhana. Puncak pohon terlihat dari mata dengan sudut elevasi 30 derajat. Hitunglah tinggi pohon tersebut. Sebelum kita masuk ke penyelesaian yang lebih rinci, saya ingin kenalkan dulu sama teman-teman. Siswa yang masuk
objeknya di sini, siswanya di sini. Ketika dia melihat objek atau melihat pohon tersebut, jarak siswa atau jarak perempuan tersebut terhadap pohon jaraknya adalah 6 meter. Lalu sudut elevansi. Nah, untuk teman-teman ketahui, sudut elevansi adalah sudut yang didapat dari jarak seseorang, jarak mata seseorang terhadap objek yang dituju. Kalau semisal saya sebagai seorang siswa melihat pohon yang di atas sana, arah dari pandangan saya ke atas itu, ke atas pohon membentuk sudut. Nah, sudut tersebut disebut dengan sudut elevasi. Nah, di sini sudah diketahui dalam soal bahwa sudut elevasinya atau jarak matanya terhadap objek adalah 30 derajat. Lalu mengenai tinggi anak, kalau teman-teman perhatikan dalam poin pertama, soalnya berbunyi orang siswa yang memiliki tinggi 160 cm. Lalu kenapa kelompok satu menulis di sini bukan 160 cm, tetapi justru 1,6 meter. Nah, pada dasarnya 1 meter diukur menjadi 1 cm itu bukan sama, nilainya tidak seimbang. 1 meter bisa dikatakan sebagai 100 cm. Jadi, kalau tingginya adalah 100 cm diubah menjadi meter, maka dia menjadi 1,6 meter. Nah, kalau jarak pohon dengan siswa sudah diketahui, sudut elevansinya juga sudah diketahui, tinggi anaknya juga sudah diketahui. Yang ditanya adalah tinggi pohon. Tinggi pohon di sini belum diketahui, ukurannya itu berapa. Nah, di sini kelompok satu menggunakan rumus tangen. Bisa teman-teman lihat di sini, tangen X sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depan per sisi samping merupakan rumus dari tangen itu sendiri. Nah, tangen bisa dikatakan sebagai sudut elevansi. Nah, sudut elevansi tadi adalah 30 derajat. Jadi, tangen X-nya diganti dengan 30 derajat. Kemudian, sisi depan kita anggap sebagai X. X dikali dengan sisi samping. X berpindah posisi, dia pindah ke depan. Sisi X ini saya ingatkan lagi merupakan sisi depan. Sisi depan atau X sama dengan tangen 30 derajat. Posisinya berpindah dikali dengan sisi samping. Nah, selanjutnya X atau sisi depan sama dengan tangen 30 derajat diturunkan menjadi 1/3 akar 3 dikali 6 meter. 6 meter ini merupakan sisi samping. Yang ini. Selanjutnya sisi depan atau X sama dengan 2 akar 3. 2 akar 3 didapat dari mana? Dari 6 dikali 1 dan dibagi 3. 6 kali 1 hasilnya berapa? 6. Dibagi 3? 2. 6 dikali 1 hasilnya 6, dibagi 3 hasilnya 2. Akarnya turun. Jadi X atau sisi depannya bisa dikatakan 2 akar 3. Nah, selanjutnya kemudian diturunkan lagi nilai X atau sisi depannya bisa disimpulkan menjadi 3,46. Kalau sudah dapat sisi depan, sisi samping, sudah dapat jarak pohon dengan siswa, sudut elevansi, tinggi anak juga sudah dapat, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana merupakan adalah poin utama dari presentasi ini. Tinggi pohon. Jumlah X dengan tinggi anak untuk menentukan tinggi pohon. Jumlah X seperti yang sudah saya katakan di awal, X adalah sisi depan, di mana tinggi pohon yaitu X atau sisi depan ditambah 1,6 meter ditambah dengan tinggi dari siswa atau anak tersebut. Setelah itu tinggi pohon bisa didapat X adalah 3,46 ditambah 1,6. Jadi setelah 3,46 ditambah 1,6 meter, maka bisa dikatakan bahwa tinggi pohon adalah 5,6 Jangan presentasi lah, Pak. Saya rasa itu cukup. Selanjutnya, mungkin di sini ada kekurangan dari presentasi saya. Terkait hal itu, saya itu jaga pancing pakai bahasa baku. Bagaimana dari teman-teman? Ada yang menanggapi? Ya, ada yang mau tanya hasil pengerjaan dari kelompok 1? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama, perkenalkan, nama saya Aluna Ardatinda Mesipataruba. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kenapa hasil akhir dari sisi depan bisa menjadi 3,46? Bukankah di situ telah tertera 2 akar 3? Begitu saja, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok
3,6 didapat dari hasil dapat dari 2 akar 3. Jadi dari kelompok ini ada tanggapan lanjutan? Tidak. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Oh iya. Satu lagi dari perwakilan dari kelompok 4 ya. Dinar. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini pertanyaan saya untuk kelompok 1. Awalnya kan di situ tanya 30 derajat. Nah, kenapa? Betul? Betul. Nah, kenapa setelah 30 derajat itu di bawahnya bisa berubah jadi 1/3 akar 3? Bisa dijelaskan? Bisa. Terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 4 ya. Kenapa di sini yang awalnya 1/3 akar 3 maaf, dari tan 30 derajat bisa turun 1/3 akar 3? Jawabannya dikarenakan 1/3 akar 3 didapat berdasarkan nilai pada tabel perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Ada tanggapan lanjutan? Ya, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi? Iya. Mungkin tadi sudah jelas ya yang disampaikan oleh Deswita sesuai dengan yang ditanyakan Luna tadi bahwa nilai 3,46 ini dari mana? Ya. Nilai ini didapat dari nilai besar sudut elevasi yang dibentuk, yaitu besarnya 30 derajat. Karena perbandingan yang digunakan yaitu tangen, maka dicari nilai dari tangen 30 derajat. Iya, ini kita bisa gunakan kalkulator FX 3600 atau bisa pakai nilai yang ada pada tabel perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Iya. Pada tabel itu jelas bahwa tangen 30 derajat itu nilainya sama dengan 1/3 akar 3. Kalau pakai kalkulator nilainya itu pasti sama, yaitu 3,46 hasil kali dari 1/3 akar 3 dikali dengan 6. Gitu ya? Iya. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada, berarti kelompok 1 silakan akhiri presentasinya. Saya rasa itu cukup presentasi dari kami. Jalan-jalan ke Amerika, jangan lupa berikut. Terima kasih atas atensinya dan see you next time. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ini yang presentasi sangat semangat ya. Menarik sekali untuk kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Yang mau presentasi siapa? Oh, Michael, ya. Silakan Michael. Yang lain tetap perhatikan ya, supaya kalau ada yang tidak jelas langsung tanya ke Michael beserta anggota kelompok 2 yang lain. Halo semua. Apa kabar semua? Baik. Oke, saya di sini sebagai perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan kasih madami syukur kita ini dengan sadar siapa mungkin. Alhamdulillah kita berkat saat tetap kita di desa kita Nabi Muhammad SAW. Yang ada Ya, silakan Mike. Dilanjutkan presentasinya. dan sekarang di sini seorang anak yang telah bermain layang-layang. Nah, seorang anak bermain layang-layang. Panjang gelang yang digunakan adalah 15 meter dan tingginya adalah 1,5 meter. Jika sudut yang terbentuk antara benang dan garis horizontal adalah 30 derajat, hitunglah tinggi layang-layang dari permukaan tanah.
Nah, kita masuk kepada diketahuinya. Nah, diketahui bahwa fenomena yang meninggalkan adalah 15 meter. Tinggi anak adalah 1,5 meter. Sudut yang terbentuk antara benang dan garis horizontal adalah 30 derajat. Nah, ini adalah tinggi layak dari permukaan. Maka kita ingin kembali definisi perbandingan sin. Namanya sin adalah Perbandingannya persentase saya. sin adalah 30 derajat sama dengan X per 15. Di sini seper 2. Kenapa seper 2 di sini? Karena dia dapat dari tabel trigonometri sudut istimewa. Seper 2 sama dengan X per 15. X sama dengan 15-nya dibagi dengan 2. Maka 15 dibagi 2 didapat hasil 7,5. Maka coba nilai adalah 7,5. Dapatnya 7,5. Kemudian yang lain dari permukaan tanah adalah 7,5 dan dari itu sama dengan tinggi anak 1,5, maka didapatkan hasilnya 9 meter. Maka tinggi lain dari permukaan adalah 9 meter. Apakah ada yang bertanya? Ada yang mau tanya? Hasil pengerjaan dari kelompok 2? Ya, tadi kalau Ibu tidak salah tangkap, ada nilai sin berapa tadi, Mike? Sin 30? Iya, sama dengan nilai sin 30 derajat tadi sama dengan setengah, seperdua ya. Ya, kalau ada yang pakai kalkulator berarti nilai sin 30 derajat itu sama dengan 0,5. 0,5 berarti kalau dalam pecahan sama dengan 1/2. Ya. Kalau tidak ada yang tanya, kita beri aplaus dulu untuk perwakilan kelompok 2. Michael dan kawan-kawan punya hasil proyek. Ya, silakan duduk, Mike. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, kelompok berikut perwakilan dari kelompok 3. Ya, Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya Andin Fitriani. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil proyek dari kelompok kami. Seorang siswa yang memiliki tinggi 160 cm akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 6 meter dengan menggunakan pinometer sederhana. Tingkat pohon dilihat dari kata dengan sudut elevasi 45 derajat. Hitunglah tinggi pohon tersebut. Ditanyakan di sini adalah tinggi pohon tersebut. Maka penjelasannya yaitu jarak pohon dengan siswa sudah diketahui bahwa 6 meter. Dan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi anak tersebut 160 cm. Yang ditanya tinggi pohon. Nah, di sini ada bisa dibilang satu orang, bisa dibilang anak. Kita sebut saja Upin. Di sini kita sebut Upin ya. Nah, di sini Upin ingin mengamati pohon atau ingin mengukur suatu ketinggian dari pohon. Upin melihat jarak Upin dengan pohon adalah 6 meter dan dia melihat suatu objek tersebut ke atas sesuai dengan sudut elevasi yaitu 45 derajat. Nah, kita menggunakan rumus Lange, yaitu
adalah dikali 6. 6 itu adalah sisi kirinya. X sama dengan 1 dikali 6, X sama dengan 6. Jadi X tersebut adalah 6. Kita sudah dapat X-nya. Lanjut, tinggi pohon. TP adalah tinggi pohon dan TA adalah tinggi anak. TP sama dengan X tambah TA atau TP sama dengan 6 tambah 1,6, hasilnya 7,6 meter. Jadi sudah diketahui bahwa tinggi dari pohon tersebut adalah 7,6 meter. Baik, apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Iya. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 2, 4, dan 5. Ada yang mau tanya? Terkait proyek hasil kerjanya Andin dan teman-teman. Kelompok 1 mau tanya mungkin? Tidak ada. Kelompok 2, Michael dan kawan-kawan. Bayu mau tanya? Adakah pertanyaan untuk kelompok 3? Kelompok 4 ada? Tidak ada, berarti kelompok 5 tidak ada lagi. Iya. Kalau tidak ada berarti ini paham ya? Iya, pengerjaan proyek dari kelompok 3. Kalau tidak ada silakan akhiri, Andin. Baik, tidak ada yang bertanya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus lagi. Iya, sebelum lanjut ke kelompok yang berikut, kelompok 4, Ibu minta tolong, Afgan tolong lepas proyeknya kelompok 1 dan 2 biar kelompok 5 pajang. Mereka punya hasil kerja. Iya. Di meja saja Afgan, nanti Ibu ambil nilai gitu ya. Masing-masing kelompok tadi, masing-masing punya proyek, sudah bisa lihat ya. Jadi kira-kira ada yang bisa nilai yang bagus nih kelompok berapa nih. Karena tadi Ibu sudah sampaikan dari awal bahwa sebentar Ibu bakal kasih reward untuk proyek yang bagus, yang paling bagus.
Ibu kasih soal tuh, dong kerja cepat-cepat sama boleh? Soal, mana soal? Jadi, apakah sudah bisa dipahami? Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau tanya Kak? Hasil proyek dari kelompok 5. Ini presentasi terakhir, kelompok terakhir ya. Ada yang mau tanya? Adakah? Tidak. Tidak ada? Iya. Tidak ada berarti Ibu rasa sudah paham ya ini? Berarti sebentar saat penyelesaian soal sebagai bentuk penilaian pengetahuan, ya berarti harus di atas, skornya harus di atas 80 ini. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Yori silakan akhiri presentasinya. Oke, karena nggak ada yang mau bertanya, saya akhiri di sini. Guru Miriam dan Guru Cendrawati cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita evaluasi lagi. Evaluasi presentasi dari 5 kelompok ini. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti Ibu juga terakhir Ibu sedikit bingung. Kelompok mana yang paling bagus? Oh, ini bagus ya? Iya. Evaluasi dari hasil presentasi tadi. Dari presentasi tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 5, hal yang dan pahamnya apa Ibu sampaikan? Hasil presentasi rekan-rekan kelompok 1, hal apa yang kalian dari pengerjaan sampai dengan presentasi kelima ini. Minta perwakilan supaya lebih. Siapa yang mau menceritakan? Adakah? Oh iya. Kelompok itu lagi. Kita ke kelompok 1. Jadi menurut saya presentasi pada hari ini menarik dan sangat Oke. Terima kasih perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya kita sama-sama menyimpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan materi trigonometri, khususnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Iya. Jadi kesimpulannya yang pertama harus ingat lagi definisi perbandingan trigonometri. Karena kalau kita paham konsep ini berarti sesuai dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi pada video, bahwa berarti yang pertama tadi bisa ukur tinggi benda, tinggi pohon, kemudian bisa dipakai dalam ilmu navigasi, kemudian dipakai oleh apa tadi? Ya, asli boleh.
Jadi untuk perbandingan trigonometri, ingat lagi. Jadi untuk kalau kita mencari sin dengan sudutnya alfa derajat, definisinya sin alfa derajat sama dengan sisi di depan per sisi. Kalau kita mau mencari cos dari alfa derajat, berarti definisinya kita pakai sisi di samping per sisi miring. Dan yang berikut, kalau kita mau mencari tinggi dari suatu benda atau pos, maka definisinya kita pakai tangen dengan sudutnya kalau alfa derajat, berarti alfa derajat kita sama selanjutnya tadi yang Ibu sampaikan di awal, Ibu bakal kasih untuk kelompok yang punya bagus. Menggambar bentuk kemudian kreasi, tadi ada yang bentuk tulisan penyelesaian berupa angka-angka jelas kelompok-kelompok yang lain. Hanya saja Ibu pilih salah satu yang bagus. Berarti mungkin kelompok Ibu pilih ini tidak seberapa, ini hanya ya supaya yang tetap semangat dalam proses belajar. Semoga pertemuan berikut bisa diperoleh oleh kelompok-kelompok yang lain. Ya baik, selanjutnya Ibu akan sampaikan materi pada pertemuan. Tapi mungkin Ibu tanya dulu, dari pelajaran kita pada tadi, Wita sudah cerita. Menurut Wita, Ibu mau kira-kira lain dulu hal yang paling berkesan pada pertemuan hari ini. Kira-kira menurut kalian yang paling berkesan awal tadi dari mulai pembentukan kemudian pilihan pengerjaan, evaluasi. Kira-kira paling berkesan. Iya, ada. Ya, silakan. Ya, yang paling berkesan berarti kita bisa maksud mengukur. Kita bisa tahu mengukur ketinggian dari suatu benda, suatu pohon atau boleh. Yang sebelum Andin belum tahu. Ya, terima kasih. Mohon maaf Dini. Andin, Niki. Ya. Wajah soalnya mirip-mirip jadi Niki. Ya. Sekedar informasi untuk materi pertemuan minggu depan. Ini saya persiapan ya. Saya persiapan malam belajar besok sudah siap dengan topik baru lagi. Ya, dengan materi selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran. Jadi tadi kita bahas mengenai seputaran sudut istimewa. Berikut lagi kita bahas di berbagai kuadran, berarti kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Selanjutnya Ibu minta, karena tadi kita awali dengan doa, berarti kita juga harus akhiri lagi dengan doa. Untuk itu Ibu panggil kembali Ajis untuk pimpin doa. Silakan Ajis.
bagaimana? Sudah mulai rileks kembali kan? Ya. Doa merupakan pertemuan